Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di Ini K-pop. Dan kali ini saya mau mereview sebuah film yang baru aja saya tonton. Dan film itu adalah Recall. Recall ini adalah film dengan genre misteri semi-semi thriller gitu, yang disutradarai oleh Seo Yumin. Seo Yumin ini pernah menjadi penulis untuk film yang berjudul You Call It Passion. Dan film Recall ini menjadi debutnya sebagai sutradara. Untuk cast-nya, film ini dibintangi oleh Seo Ye Ji dan juga Kim Kang Woo. Terus untuk premisnya, film ini bercerita tentang seorang istri yang ingin mengembalikan ingatannya tapi dihalangi oleh suaminya. Sesimpel itu sih untuk premisnya, karena premis itu kan satu kalimat yang isinya ada karakter, tujuan, dan juga halangan. Saya nggak bisa cerita banyak sih soal alur dari film ini gitu ya. Soalnya film ini benar-benar harus dirahasiakan dulu kalau belum nonton gitu ya. Dan saya ngajak kalau diceritain di sini. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman sekarang lagi nonton ini, terus pengen langsung nonton Recall, cabut dari YouTube ini gitu ya, boleh aja. Itu pilihan yang bagus. Nah, pertama kali nonton ini saya nggak ekspektasi apapun, saya cuma buka view, terus pergi ke kolom film Korea, ada Seo Ye Ji, terus kayak langsung nonton gitu ya. Saya nggak kepoin dulu ceritanya apa, bahkan genrenya pun pas awal saya nggak tahu ini tentang apa gitu ya. Yang saya tahu soal film ini tuh dulu Seo Ye Ji nggak datang ke acara pressconnya ya, karena dia lagi diserang netizen. Nah, karena saya nggak berekspektasi apa-apa pada film ini gitu ya, jadinya sepanjang film memang jadi penasaran gitu, ini film apa, mau dibawa kemana ceritanya, ini ada rahasia apa gitu ya. Pokoknya banyak lah pertanyaan dan juga dugaan, tapi ya bikin penasaran lah intinya gitu ya. Dan karena banyak pertanyaan kayak gitu, pas jawabannya mulai muncul, wah ternyata bikin kaget, banyak kejutan, banyak twistnya juga gitu ya. Banyak twist yang gak diduga dan semua terkaan saya untuk film ini banyak yang salah gitu ya. Ini bikin film ini tuh jadi bikin betah aja gitu buat kita tonton di depan layar. Saya sempat mengira film ini tuh kayak genrenya supranatural fantasi gitu. Nah, ternyata bukan. Terus saya juga sempat mengira kayak, oh pelakunya si ini nih. Ternyata salah juga. Terus endingnya saya kira bakal kayak gimana. Ternyata bukan kayak gitu juga. Dan kalau misalnya kalian pengen nonton ini, mendingan ikutin aja alurnya, ikutin aja ceritanya. Gak usah banyak nanya, gak usah banyak menduga-duga, karena kemungkinan besar salah. Yang saya suka dari film ini adalah lingkupnya yang sederhana gitu, jadi atmosfernya nggak begitu gede. Cuman di sini ada istrinya, ada suami, terus juga ada tempat kerja sama polisi palingan. Cuman di sekitaran itu aja, nggak melebar kemana-mana dan jadinya padat. Nah, informasi yang kita butuhin emang cuma segitu, nggak ditambah-tambah lagi. Dan karakter yang muncul emang udah pada porsinya, jadi pikiran kita juga nggak kemana-mana, nggak harus ada mikirin si karakter mana. Kita bisa fokus sama karakter utama dan jalan cerita untuk karakter utamanya. Pokoknya dari segi cerita, film ini bagus. Nah, terlepas dari kasus yang menimpa Seo Ye Ji gitu ya, harus diakui di film ini Seo Ye Ji aktingnya bagus banget gitu ya. Saya suka banget sama akting Seo Ye Ji di sini, takutnya dapet, nangisnya dapet, sedihnya, senengnya, pokoknya bagus lah di sini gitu ya. Atau mungkin ini karena syuting ini tuh sebelum dia kena skandal itu ya, jadinya dia santai-santai aja untuk aktingnya. Dan untuk Seo Ye Ji ini jadi pilihan film yang bagus setelah dia tampil cemerlang di drama It's Okay to Be Not Okay gitu ya. Kan film itu kalau nggak salah box office juga ya di minggu pertamanya. Jadi ini bakal naikin banget sih untuk Seo Ye Ji gitu, pas dari skandalnya itu ya. Kemudian juga ada si Kim Kang Woo, menurut saya ini dia juga bagus banget acting di sini. Muka dia tuh bikin orang kayak pertama kali lihat langsung ngejudge gitu, dia orangnya kayak gimana gitu ya. Dan ini kayaknya anugerah gitu kalau punya muka yang bisa langsung dijudge sama orang. Di sini juga Kim Kang Woo keren banget. Nah, satu lagi yang saya suka dari film ini, si film ini tuh tetap memasukkan ciri khas dari drama Korea atau film Korea. Biasanya ada tindakan dari seorang karakter gitu ya yang mencurigakan, tapi di balik itu tuh ada suatu rahasia yang ternyata bikin kita terharu, bikin kita kaget juga, bikin gak nyangka. Dan di film ini feel itu tuh ada, jadi bagus banget juga. So overall untuk film ini menurut saya bagus, penuh misteri dan punya jawaban yang nge-twist banget. Jadi untuk nilai saya bisa kasih 8,5.
Nah, kalau misalkan kalian pengen nonton ini, film ini tersedia di Viu. Saya nggak tahu sih harus premium apa enggak, soalnya saya pakai premium gitu ya. Nggak tahu di nggak premium tuh ada nggak film ini gitu ya. Tapi kalau misalkan mau premium, bayarnya kalau nggak salah 33.000. Tapi itu angka yang worth ya untuk dapat film ini. Terus juga kan ini sebulan, ada drakor juga, ada variety show juga, dan tentu saja ada film-film Indonesia favorit kalian. Nah, segitu aja untuk review kita kali ini yang sebenarnya nggak review banget gitu ya. Bagi teman-teman yang udah nonton Recall, boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kita bagi-bagi soal film ini, pendapat kalian kayak gimana. Segitu aja untuk konten kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Adi Fahmi, kamsahamnida.